Ya, penyebab doa tidak terkabul, teman-teman sekalian, kita bisa lacak di salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menerangkan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Ya, saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung ke intinya. Thumma dzakara rajula, ya yutilus safara, ash'atha aghbara. Kemudian Nabi menyebutkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan yang sangat panjang sampai dia berdebu, artinya menempuh perjuangan yang luar biasa sampai melewati berbagai medan, kan? Yamud yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, fayaqulu, maka dia menyebut ya Rabb, bermohon dengan al-asmaul husna. Ya Rabb, ya Rabb. Dia tempuh tiga hal ya. Dia tempuh tiga hal. Satu, yaitu menempuh perjalanan panjang untuk berdoa. Sedangkan di salah satu keterangan, doa orang dalam perjalanan itu cepat dikabul. Yang kedua, yamudu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Sedangkan mengangkat tangan bagian dari hal yang memudahkan doa terjawab. Ya, ada hadis lain mengatakan innallaha hayyun karimun. Sungguh Allah itu hayyun, maha pemalu, karimun, maha mulia. Dan akan merasa sangat malu kalau tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Ya, ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ya apakah doaku, kurang lebih bahasa kita ya, terkabul dengan mengangkat tangan ini bermohon kepada Allah? Ya, maka Nabi balik bertanya, bagaimana jika ada seorang menengadahkan tangannya kepadamu dan memohon sesuatu, apakah engkau akan berikan? Ya, kata dia, aku malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, komen Nabi pertama, innallaha hayyun karimun. Sungguh Allah lebih pemalu daripada engkau, lebih mulia daripada engkau. Allah sang pencipta dan sangat merasa malu jika tidak mengabulkan permohonan hamba yang tengah menengadahkan tangan kepadanya. Ini hadisnya sahih, ya kan? Akhirnya yang ketiga adalah menggunakan al-asma al-husna. Ini kaidah yang ada di Quran surah ke-17, Al-Isra ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyama tad'u falahul asma al-husna. Sebut nama Allah kalau Anda punya persoalan, minta bermohon kepada Allah, sebut namanya, atau Ar-Rahman, atau juga falahul asma al-husna, maka cari nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka disebut dengan al-asma al-husna. Misalnya kita butuh rezeki, sebut Allahur Razzaq, gitu kan? Dan kita butuh ilmu, Allahul Alim, ya Allah. Ya, butuh kesabaran, Allahus Sabar. Atau misalnya secara umum, kita ingin minta dengan menyebut nama Allah yang berjanji memberikan kebutuhan kita, merawat kita, maka sebut namanya Rabb. Makanya di diksi Al-Quran seringkali ada narasi doa menggunakan kata Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna, Rabbana zalamna, itu menggunakan Rabb. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran saat kita masih dalam kandungan usia 4 bulan, berkomitmen dan memohon kepada Allah, Allah mengatakan dengan kalimat Rabb, ingin memenuhi kebutuhan kita, sepanjang kita pun komitmen untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di Quran surah ke-7, Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ya, kemudian kita menjawab qalu bala syahidna. Ya, kita mengatakan kami bersyahadat ya Allah, Allah menjanjikan dengan Rabb. Makanya sering kita mengatakan ya Rabb. Dan orang ini melakukan ketiganya. Perjalanan jauh, kemudian mengangkat tangan, ketiga menyebut al-asma al-husna. Seharusnya doa dia 3 kali lebih cepat dikabulkan dari orang biasa.